warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ramadan Penuh Cinta edisi Podcast Madane. So teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu kehormatan. Tidak lain beliau merupakan Bapak Dr. Haji Ali Yafid MPDI. Beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kembali lagi bersama saya Elsa Diva Angsabila selaku host pada kesempatan kali ini. So teman-teman sekalian, kehadiran beliau pada hari ini tentunya kita akan membahas salah satu topik yang sangat luar biasa, yaitu tentang inspirasi Ramadan dan jejak perjalanan di Mandua Bone. Baik, Assalamualaikum Puang, agak kareba Puang, sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik saja. Bapak dan kondisi Bapak saat ini menjalani aktivitas, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bone, yang madrasah inilah yang membesarkan saya kurang lebih 11 tahun. Saya berkiprah di sini mulai tahun 2000 sampai 2011 saya berada di sini. Mulai dari guru biasa, jadi wakamat, kemudian kepala man, ya lalu saya diorbit dipromosi jadi kepala seksi kurikulum di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan. Dalam menjalani aktivitas saya sebagai kepala kantor wilayah di bulan Ramadan ini biasa-biasa saja, seperti biasa saja. Karena kegiatan-kegiatan bulan Ramadan ini harus dimaknai dengan kegiatan yang penuh dengan keikhlasan. Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan itu tanpa terasa, ya tanpa capek, tanpa pamrih, itu harus kita lakukan. Karena betul-betul kita mengharap adalah apa yang kita lakukan pada bulan ini Allah ganjar dengan pahala yang luar biasa. Ya, semua ibadah itu harus connect dengan hati. Ketika ada kegiatan yang tidak connect dengan hati, itu tidak dinamai dengan ibadah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Jadi setiap orang itu memiliki cara tersendiri ketika ia memaknai suatu kata. Nah, di sini kita ambil salah satu kata yaitu Ramadan. Apalagi ketika dijalani di lingkungan pendidikan. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Dr. Haji Ali Yafid ini merupakan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Di sisi lain Bapak juga berkiprah dan mengabdi di kantor tersebut. Dan tentunya Pak, apa makna Ramadan bagi Bapak secara pribadi, khususnya saat beraktivitas dan membersamai sivitas di lingkungan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan? Memaknai ibadah dalam kapasitas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah bagaimana kita termotivasi dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai abdi negara dikonekkan dengan keikhlasan. Jadi segala aktivitas yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini itu pahalanya pasti kita dapat. Kenapa? Innal hasanati bihim mustami'at. Ya, semua kebaikan yang ada, sesungguhnya kebaikan di bulan ini adalah berkumpul. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini itu diganjar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan pendidikan juga begitu. Yang memaknai Ramadan itu sebagai sebagai penyemangat, ya, sebagai inspirasi bahwa kegiatan yang kita lakukan ini bukan kita lihat laparnya menahan mulai dari terbit fajar sampai dengan berbuka, tapi ada implikasi yang harus kita dapat dari kegiatan kita berpuasa. Ya, minimal menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan buat kita semuanya. Kita hanya bertahan kurang lebih 12 jam sehari umpamanya. Di luar sana mungkin ada orang yang bertahan 24 jam mereka tidak makan. Betul. Nah, lalu dari situ ya ada kepekaan sosial yang timbul pada diri kita bahwa kita harus menyayangi orang yang sangat membutuhkan, kita harus menyayangi mereka yang miskin, kita harus menyayangi mereka yang fakir, kita harus menyayangi mereka yang yatim. Olehnya itu, ketika kita lakukan itu, implikasi puasa yang dimaknai dengan tarbiyah pasti akan terjadi. Ya, puasa juga itu dimaknai dengan kejujuran, dimaknai dengan kedisiplinan, disiplin masuk sekolah, disiplin masuk kantor, disiplin bekerja, disiplin menyelesaikan pekerjaan. Itu adalah makna dari Ramadan.
Iya, jadi menurut Bapak, jadi makna dari Ramadan itu adalah bagaimana jujur dan disiplin teman-teman sekalian. Nah Pak, berbicara tentang Bapak pernah mengabdi di Mandua Bone, tentunya sebagai seorang pelajar di Mandua Bone juga bangga karena Mandua Bone itu melahirkan generasi yang sangat luar biasa. Dan setiap perjalanan itu tentunya memiliki titik awal yang penuh cerita dan kenangan. Kami dengar Bapak ini pernah mengabdi di Mandua Bone dan sempat Bapak tadi sampaikan kepada kita semua bahwa Bapak berkiprah di Mandua Bone kurang lebih selama 11 tahun ya Pak ya. Nah, untuk itu Pak, bisakah Bapak berbagi cerita singkat kepada kita semua awal mula bergabung dan berkiprah di Mandua Bone? Secara singkat boleh Puang? Baik, saya bergabung di Mandua Bone ini sejak Januari 2000 ya, dan saya tinggalkan Mandua Bone ini di Februari 2011 ya. 2011. 2011 itu Februari saya dilantik sebagai kepala seksi kurikulum. Hmm. Banyak hal yang menjadi suka dan duka yang saya alami di Madrasah Alia Negeri 2 Bone. Pertama, pada saya tiba di Mandua ini, siswanya sebetulnya saya kaget karena siswa di sini cuma 37 orang. Iya. Ya, waktu saya datang karena madrasah ini adalah peralihan dari PGA menjadi MAN. Ya, jadi banyak orang yang menganggap bahwa Mandua Bone ini adalah swasta. Berkat kerja tim ya, berkat kerja super tim yang kita bentuk di Mandua ini melalui kepala madrasah waktu itu Pak Hussein Naco, kemudian diganti oleh Ibu Nurmala. Ya itu lambat laun karena tim bekerja begitu efektif sehingga pada saat saya tinggalkan itu siswanya sudah berjumlah 640 orang dan hampir sama dengan siswanya pada hari ini. Kemudian MAN 2 ini juga saya bawa sebagai MAN yang sangat berprestasi Pak. Pernah juara satu tingkat provinsi, ya, betul. Tingkat kebersihan MAN 2 ini. Makanya ketika Bone ini mau dinilai sebagai kabupaten contohnya Kalpataru, itu MAN 2 itu masuk posisi lembaga pendidikan pertama yang harus dikunjungi oleh tim panitia. Kemudian ada beberapa gedung yang saya hadirkan di sini setelah saya kepala MAN. Ya. Ada perpustakaan di belakang ya, itu maksud saya. Ya. Ada ruang guru di sana itu yang saya hadirkan. Ya, betul. Ada ruang kelas ini yang di lapangan ini saya hadirkan. Ada juga lab bahasa yang di atas itu di lantai 2 itu saya hadirkan. Nah, itu kemudian saya juga membina, mengkader sahabat-sahabat kita di Mandua Bone ini cukup luar biasa. Akhirnya ada beberapa orang di sini menjadi pimpinan ya, termasuk diantaranya Pak Abbas itu jadi pimpinan. Kemudian Pak Salam juga jadi pimpinan nih. Ada juga Pak Andi Iwan juga pimpinan nih. Banyak teman-teman sebetulnya saya tawari, tapi mereka tidak bersedialah. Dia tetap bisa mengabdi di Mandua ini karena mungkin Mandua ini menjadi buah berkah bagi mereka semuanya. Luar biasa sekali teman-teman. Setelah mendengar cerita Bapak Dr. Haji Ali Yafid MPDI terhadap cerita awal beliau di Mandua Bone sungguh berkesan sekali. Ini Pak, momen-momen apa yang sulit dilupakan selama Bapak berada di Mandua Bone? Momen yang paling indah itu ketika pelaksanaan kegiatan ujian akhir madrasah. Ya. Karena semua filial dari madrasah ini ya kurang lebih 10 lebih madrasah yang menjadi induk di sini itu semua hadir di sini bersama-sama ya, dan mereka tinggal di dalam sekolah ini ya untuk melaksanakan ujian dari beberapa madrasah swasta. Kemudian yang kedua yang paling ya terkesan saya itu adalah ketika pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di sini pernah Jaya PMR-nya, sampai hari mudah-mudahan Jaya PMR-nya. Waktu itu saya jadi pembina dan Jaya pramukanya di bawah naungan Pak Nur Musbir dan kegiatan-kegiatan yang lainnya itu semuanya hidup di sini karena ya waktu saya kepala MAN memang saya support semua kegiatan. Kenapa saya support? Karena kalau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini berjalan dengan baik, kita tidak perlu bersosialisasi di tengah masyarakat. Kegiatan itulah yang membuat masyarakat bisa mengenal Mandua Bone lewat kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya anak-anak. Kemudian yang paling fenomenal juga adalah ya pada saat saya mau diangkat jadi kepala MAN. Saya ingat betul waktu itu saya tidak mau. Saya menghadap ke senior-senior saya termasuk
Ibu Ruhaida waktu itu, Bu, belum saatnya saya jadi kepala MAN. Ada Pak Sabran waktu itu, belum saatnya Kak saya bisa jadi kepala MAN. Lalu mereka semua nggak mau, enggak, pantaslah Pak Ali lah yang bisa jadi kepala MAN. Akhirnya saya bilang jadi calon kepala madrasah dan alhamdulillah saya terpilih sebagai kepala MAN. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan saya sebetulnya selama mimpin di sini, ya yang punya kesan itu mungkin jarang orang lupa, saya itu tidak pernah didahului guru-guru hadir di sekolah ini. Saya sebelum jam 7 saya sudah berdiri di pintu, setelah jam pelajaran itu saya sudah tutup pintu dan saya putar untuk melihat semua kelas-kelas, mana kelas yang gurunya ada, yang tidak ada, lalu saya berusaha menghubungi siapa yang terkait untuk menghadirkan guru itu yang berkesan sekali buat saya semuanya. Dan kebersamaan teman-teman semuanya di MAN 2 ini memang saya ramu sebagai kebersamaan kekeluargaan. Ya, kepala itu embel-embel, tapi semuanya kita sama di sini adalah bagaimana menjalin kebersamaan, menjalin persatuan, menjadi kekompakan, menjalin tim yang kompak, super tim untuk memajukan MAN 2, dan pada akhirnya MAN 2 bisa muncul bersanding dengan sekolah-sekolah yang mungkin dianggap baik di Kabupaten Bone ini, dan MAN 2 bahkan bisa melebihi dengan lembaga yang setingkat dengan MA dan SMA di Kabupaten Bone dengan hadirnya predikat menjadi madrasah terbersih di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah, itulah tadi momen berkesan Bapak Dr. Haji Ali Yafid MPDI selama di MAN 2 Bone. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, ngomong-ngomong ya Pak ya, berbicara tentang Ramadan, di madrasah itu bukan sekedar rutinitas, tapi juga ruang menanamkan nilai dan karakter. Untuk itu menurut Bapak, kegiatan Ramadan apa di madrasah yang paling memberi dampak positif bagi siswa dan lingkungan madrasah Pak? Berkaitan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, maka anak-anakku sekalian mau memulai belajar, mau mengakhiri belajar itu harus membaca Al-Quran. Atau ada waktu-waktu tertentu itu harus ya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini harus dimaknai sebagai ibadah. Saya bilang tadi, karena semua apa yang kita lakukan harus dimulai dengan niat, ya kan? Mau belajar, saya berniat untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun proses yang dilakukan di madrasah itu, di tempat belajar itu sampai akhir, ya semuanya dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Dan juga kegiatan-kegiatan amalia Ramadan yang lain seperti kultum, ya pelatihan kepemimpinan, ya ceramah-ceramah yang dilaksanakan, atau pelatihan MC, itu ada kegiatan-kegiatan yang sangat positif yang bisa dilaksanakan. Pada apa harapan besar untuk MAN 2 Bone ke depannya? Saya menginginkan bahwa MAN 2 ini menjadi lembaga peradaban di Kabupaten Bone, bahkan menjadi peradaban di Sulawesi Selatan. Olehnya itu ini bisa terjadi berkat kolaborasi antara Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, pengawas, kemudian orang tua siswa, kepala madrasah, guru-guru dan siswa. Kalau itu berkolaborasi untuk membina, mengembangkan dan membangun madrasah ini ke depan, saya yakin insya Allah madrasah ini ke depan bisa lebih dilirik oleh masyarakat sebagai wahana untuk memasukkan anaknya, mengamanahkan anaknya untuk meraut atau mendapatkan pendidikan di Kabupaten Bone ini. Saya kira seperti itu. Iya, Masya Allah. Itulah tadi beberapa ngobrol-ngobrol singkat bersama Bapak Dr. Haji Ali Yafid MPDI. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak Puang atas waktu untuk kepada kita semua, sharing-sharing kepada kita semua. Ramadan mengajarkan kita bahwa setiap proses sekecil apapun itu memiliki makna besar jika dijalani dengan keikhlasan. Itu saya Elsa Divang Sabila selaku host pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya.